Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Cirebon akan menampilkan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 mengenai supervisi untuk akademik. Perkenalkan, saya Yuli Yuliwati dari SMP Widya Utama. Perkenalkan, saya Zakia Pradana dari SD Negeri Pulau Saren 4. Saya Fani Awalia dari TK Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Cirebon. Disaksikan bersama-sama. Siklus pertama, saya Yuliawati sebagai observer, Saya Fani Awalia sebagai host, dan saya Zakia Pradana sebagai coach. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Yuli. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Yuli kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Nah, untuk hari ini katanya mau mengadakan coaching ya dengan Ya. Ibu Zakia. Betul sekali Bu Oke. Yuli. Nah, sebelumnya ada hal-hal yang harus saya sampaikan, Bu Fani. Betul. Ya, kita yang pertama mendiskusikan dulu mengenai persiapan Bu Fani dalam mengadakan coaching untuk Ibu Zakia ya, Bu ya. Iya. Nah, dari rubrik penilaian, apakah sudah sesuai atau belum Bu dengan alur Tirta? Insya Allah sudah sesuai ya Bu ya. Saya nanti sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan nanti untuk Buza. Iya, baik. Lalu sudah menyiapkan tidak Bu pertanyaan-pertanyaan berbobot? Insya Allah nanti akan saya beri pertanyaan sesuai dengan kata pemantik nanti yang Buza sampaikan. Ya, nanti sebelum melakukan coaching, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching pertemuan hari ini? Kompetensinya itu saya ingin menggunakan alur Tirta ya, Iya. agar lebih spesifik dan terarah sesuai dengan alurnya, dan juga akan menggunakan teknik rasa pada saat nanti saya mendengarkan Buza bercerita gitu, supaya saya bisa mendengarkan secara utuh, kemudian juga fokus dan juga bisa memberikan umpan-umpan yang berbeda. Baik juga. Mungkin itu saja pertanyaan di awal ya untuk sebelum observasi dimulai. Ya, barangkali ada yang mau disampaikan Bu Fani? Insya Allah sudah cukup ya Bu Yuli. Oke, sudah cukup siap ya Bu? Insya Ya Allah. Bu Zakia? Iya, Ya, silahkan. Ya, oke Buza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Buza hari ini? Alhamdulillah baik Bu, apalagi bertemu dengan Ibu Fani dan Ibu Yuli di sini yang mau membantu saya. Iya, kemarin kita sudah janjian ya Buza, kita akan ngobrol-ngobrol. Katanya Buza ada yang ingin disampaikan nih terkait dengan masalah yang Buza hadapi sekarang gitu. Ya, bagaimana Buza? Apa yang ingin diceritakan? Jadi begini Bu, saya itu ingin meningkatkan bagaimana cara memanajemen kelas yang baik. Oke. Karena saya ingin siswa saya itu lebih kondusif saat jam pelajaran. Seperti itu. Iya. Baik, jadi dari tujuan pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang bagaimana memanajemen kelasnya Buza supaya lebih efektif dan kondusif, itu ya maksudnya Buza? Iya betul. Oke, baik Buza, untuk mengukur keberhasilan pertemuan kita hari ini, kira-kira apa yang ingin Buza nanti tingkatkan gitu? Saya ingin lebih terampil lagi Bu dalam memanage kelas, terutama menyajikan materi-materi yang sesuai gitu dan menyenangkan tentunya ya. Oke. Ya, mudah-mudahan ya Buza ya. Baik, dari untuk manajemen kelas sendiri, perubahan seperti apa yang ingin Buza harapkan gitu supaya manajemen kelas itu bisa lebih baik sesuai dengan harapannya Buza, itu apa kira-kira kiatnya?
Saya sih inginnya siswa itu lebih aktif ya Bu ya. Tentunya saya ingin adanya pertanyaan pemantik, kemudian menggunakan media pembelajaran yang menarik, kemudian metode-metode ya Bu ya, sepertinya saya perlu metode yang beragam gitu sesuai kebutuhan dengan siswa-siswa saya. Oke, iya. Dari apa yang sudah Buza sampaikan tadi, kira-kira kesempatan apa yang Buza miliki sekarang untuk supaya mengkondisikan kelas supaya lebih baik lagi ke depannya? Kalau kesempatannya alhamdulillah ya Bu ya, saya memiliki handphone dan ada laptop juga di rumah. Jadi saya bisa menggunakan sebagai sarana untuk mencari informasi seperti itu. Alhamdulillah ya Bu Zaya. Berarti dengan apa namanya pembekalan tadi, terus kemudian fasilitas tadi, mudah-mudahan bisa membantu Buza untuk meningkatkan efektivitas kelas ya supaya lebih baik lagi. Oke. Dari skala 1 sampai 10 sekarang kira-kira posisi Buza ini ada di mana ya dalam mengefektifkan kelas? Kalau saya secara pribadi menilai diri saya untuk saat ini masih di posisi 3 sampai 4 ya Bu ya. Karena saat ini saya rasa gitu ya, saya belum menggunakan media yang menarik seperti itu. Kemudian metodenya pun masih kurang bervariasi menurut saya. Oke, berarti dari metode dan medianya itu ya Buza yang perlu Iya, dikembangkan betul. lagi. Oke, baik. Menurut Buza, media yang seperti apa nanti yang kira-kira nanti Buza akan tingkatkan lagi ya untuk kedepannya supaya lebih menarik lagi pembelajarannya? Ya, kebetulan kan saya juga telah memilah ya Bu ya, mana siswa saya yang kinestetik, visual, dan auditory. Nah, saya sudah mengelompokkan sebetulnya, tapi untuk variasi medianya tuh belum ya. Saya biasanya hanya lebih condong ke visual saja atau audio saja seperti itu. Jadi belum semuanya saya laksanakan. Oke. Eh, apa namanya untuk apa namanya hambatan barangkali nanti kedepannya Buza sudah merencanakan nih untuk menggunakan salah satu metode atau media mana nih yang kira-kira Buza akan lakukan dulu diprioritaskannya yang mana dulu nih kira-kira yang menurut Buza itu lebih diutamakan kira-kira. Oke, saya sih inginnya ketiganya ya Bu ya. Jadi dalam satu pembelajaran itu sudah mencakup media-media itu baik visual, auditory maupun kinestetiknya seperti itu. Saya juga sudah sih sebetulnya menyiapkan kalau nanti tuh akan ada diferensiasi produknya Bu. Hanya saja belum terrealisasi sampai saat ini. Oke, insya Allah ya Bu Zaya. Nah, mudah-mudahan nanti kedepannya bisa dilaksanakan. Kemudian kira-kira apa yang menghambat Buza dalam apa namanya mengefektifkan kelas nih biasanya? Hambatannya itu apa? Oke, hambatannya itu dari ini ya Bu ya, siswa tuh kadang juga banyak yang mengantuk di kelas karena kurang tidur seperti itu atau main game terlalu lama. Jadi di sekolahnya tuh ngantuk. Jadi saya bawaannya juga terbawa suasana ya Bu, siswanya begitu. Jadi saya kurang maksimal juga terhadap diri sayanya seperti itu yang saya rasakan. Oke, berarti dari ada faktor dari siswa juga Iya, ya yang betul. memicu itu ya sehingga kelas jadi tidak efektif ya. Oke, Buza. Untuk rencana aksinya tadi, kira-kira strategi apa nih yang Buza ingin lakukan paling utamanya untuk kedepannya dalam mengefektifkan kelas? Oke, pertama pastinya saya akan cari referensi dulu ya Bu ya. Karena kan meskipun terlihat mudah tetapi kan butuh referensi juga mengenai bagaimana penerapannya yang baik. Semoga sih bisa lebih efektif seperti itu. Jadi yang pertama kali saya lakukan saya akan mencari sumber referensi. Bagus Buza. Mudah-mudahan bisa menemukan apa namanya pembaharuan-pembaharuan, inovasi-inovasi yang terbaru ya untuk mengembangkan pembelajaran di kelas. Amin. Kira-kira berapa lama waktunya untuk mempersiapkan itu Buza?
Karena ini kan sudah mau menjelang SAS juga ya Ibu ya, jadi dalam secepatnya sih minggu ini sudah harus terrealisasi. Ya mau tidak mau saya harus mulai mencari referensi dari saat ini ya. Oke, iya. Nah, untuk nanti ke depannya, apakah ada teman yang akan membantu Buza dalam melaksanakan pembelajaran yang lebih efektif di kelas? Paling saya akan meminta tolong, meminta bantuan rekan sejawat ya Ibu ya. Saya akan meminta beliau untuk mensupervisi dulu di kelas saya, kemudian untuk memberikan umpan balik atau apakah ada yang kurang sesuai atau apakah ada yang perlu ditingkatkan lagi seperti Oke, berarti saling merefleksikan ya. Iya, betul. Oke, alhamdulillah. Baik Buza, tentunya ini udah bagus sekali tadi dari paparan Buza dan saya sangat menantikan terus nih ya ke depannya pembaharuan apa dan inovasi apa nanti yang akan dilaksanakan Buza. Mudah-mudahan hasilnya lebih baik lagi dan semoga semuanya lancar ya Buza. Amin, terima kasih Bu Fani. Saat terakhir Buza, apa yang Buza rasakan nih setelah ngobrol dengan saya terkait tadi pembelajaran agar lebih efektif ini? Alhamdulillah ya, tadinya saya masih belum yakin sebetulnya ya mengenai penerapan-penerapan atau langkah rencana aksi yang akan saya laksanakan. Tapi alhamdulillah setelah berbincang dengan Ibu Fani, saya merasa lebih lega, lebih termotivasi lagi. Sebetulnya saya sudah punya gitu ya jawabannya harus seperti apa. Namun saja setelah diskusi ini saya jadi lebih terdorong, termotivasi. Terima kasih Bu Fani. Sama-sama Buza, mudah-mudahan lancar ke depannya ya. Dan nanti lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dan supaya lebih ditingkatkan lagi nanti kompetensinya. Terima kasih Buza, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Fani, setelah tadi saya menyimak, kira-kira bagaimana Ibu pada saat coaching, apakah sudah berjalan dengan lancar? Kalau menurut saya tadi dari hasil coaching berjalan dengan lancar ya. Saya sudah mencoba mengikuti alur Tirta dan juga saya sudah menyimak dari pernyataannya Buza sebagai coaching, memperhatikan, kemudian yang mendengarkan dan kemudian saya bertanya dengan kata-kata pemantik yang Buza sampaikan dan mudah-mudahan dari pertanyaan yang saya sampaikan kepada Buza ini membawa reaksi yang baik, kemudian bisa memotivasi dan bisa menumbuhkan saya kompetensi dalam dirinya gitu. Baik. Nah, tadi setelah melakukan coaching ya, terkait indikator ketercapaian, apakah sudah tercapai dengan indikator yang disampaikan oleh Bu Fani kepada Buza? Dari indikator tadi, insya Allah sudah tersampaikan semuanya ya. Cuma nanti saya harus banyak belajar lagi menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk nanti ke depannya apabila saya nanti mengcoaching teman sejawat yang lain. Ya. Baik Ibu, lalu kompetensi yang ingin kembangkan lebih dalam lagi? Kompetensi ini ya, hadir penuh, sadar utuh, salah satunya itu. Kemudian memberikan pertanyaan yang benar-benar berbobot itu. Oh iya, penting baik. gitu ya. Ya tadi saya sudah melihat hasil dari observasi yang dilakukan oleh Bu Fani sudah bagus sekali sesuai dengan alur Tirta, di mana tadi Bu Fani menanyakan tujuan, identifikasi masalah, menanyakan rencana aksinya dan tanggung jawab ya Bu ya, dengan menghadirkan kesadaran secara penuh, mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu sudah disampaikan oleh Ibu Fani sebagai coach. Saya rasa untuk pertemuan hari ini Bu Fani sudah bagus melaksanakan teknik coaching dengan Buza. Mungkin kita bisa bertemu di lain waktu ya Bu, Buza dan Bu Fani. Ya, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakia Pradana sebagai observer. Saya Yuliawati sebagai coach. Saya Fani Awalia sebagai coaching.
Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang Ibu Fani. Selamat siang. Selamat siang Ibu Yuli. Iya, selamat siang Bu Zahya. Ya, baik. Saya dengar hari ini Ibu Yuli akan mengadakan coaching ya Betul. dengan Ibu Fani, betul? Iya. Oke Ibu, sebelum mulai saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Iya. Kita berdiskusi dulu sebentar. Oke. Yang pertama Ibu terkait dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai atau belum ya Bu dengan alur Tirta? Alhamdulillah sudah sesuai Bu dengan alur Tirta, di mana di dalamnya ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Alhamdulillah. Oke. Lalu Ibu apakah sudah menyiapkan beberapa pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coaching? Oke, sudah Bu. Alhamdulillah sudah disiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, baik. Berarti tadi sudah ya pertanyaan berbobot sudah, kemudian penilaian sudah sesuai alur Tirta ya. Baik. Ibu, nanti saya akan mendengarkan ya respon dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang diberikan oleh Ibu coach ya. Ibu coach ya. Apakah sudah sesuai Bu dengan prinsip coachingnya, yaitu kemitraan, percakapan kreatif, dan Ya, memaksimalkan produk potensi ya? Iya, betul. Alhamdulillah sudah Bu, sudah sesuai, di mana saya di dalam teknik coaching tersebut berorientasi pada 3 prinsip yang tadi sudah Ibu sebutkan. Yang pertama kemitraan, yang kedua produk kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi. Syukur, alhamdulillah. Ya Bu, sebelum melakukan coaching, ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching pada kali ini? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada pertemuan coaching hari ini dengan Bu Fani, tentu saja yang pertama kesadaran penuh, ya Bu ya, lalu mendengarkan secara aktif, ya, dan juga mengajukan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, baik, alhamdulillah. Ya, terima kasih Ibu Yuli. Silahkan Ibu melakukan proses coaching. Semoga semuanya berjalan lancar. Ya, terima kasih Bu Za. Assalamualaikum Bu Fani. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Yuli. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, apa kesibukannya hari ini? Kesibukannya ini kalau belakangan ini tuh saya udah mulai mau terakhir semester 1 ya. Jadi sudah persiapan untuk rapot, kemudian ada acara-acara anak nih seperti ya field trip gitu. Hari ini kebetulan saya selesai field trip. Oh, iya. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan ya Bu Fani ya. Ya, alhamdulillah. Untuk pertemuan hari ini, kira-kira apa tujuan yang akan Ibu ingin harapkan dari pertemuan hari ini bersama saya? Ya, tujuannya ini saya kebetulan saya di wakil kurikulum gitu, dan saya biasa kalau dalam keseharian itu saya bekerja sama, berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam mempersiapkan pembelajaran gitu Bu. Baik, ya. Nah, kira-kira ada masalah Ibu Fani? Ya, saya memang pengen curhat nih sama Bu Yuli. Iya, boleh. Kebetulan ada sedikit ganjalan nih di hati saya. Jadi saya ini terkait dengan kurikulum pembelajaran. Kebetulan di sekolah kami kan sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Sudah 2 tahun ini menggunakan kurikulum Merdeka. Tetapi memang ada beberapa kendala. Kendalanya itu jadi kalau pembelajaran kurikulum Merdeka itu kan pembelajarannya harus berdiferensiasi. Betul. Berpusat pada anak gitu. Nah, disinilah ibaratnya letak tantangannya gitu, karena tidak setiap guru di sekolah bisa mengaplikasikan, merencanakan, melaksanakan pembelajaran seperti apa sih yang berdiferensiasi itu. Betul. Ya. Oke, berarti tadi permasalahannya adalah banyaknya guru yang belum begitu memahami ya, mengenai pembelajaran berdiferensiasi di dalam
pelaksanaan atau implementasi kurikulum Merdeka. Betul. Gitu. Nah, kira-kira menurut Ibu apa pandangan dari masalah tersebut? Pandangan dari masa tersebut, saya pikir mungkin dari yang saya lihat gitu ya, dan saya sudah mensurvei. Jadi guru itu secara kompetensi, karena memang kebanyakan guru lama, jadi mereka itu kurang update soal keilmuan gitu. Kalau sekarang ini kan kita ingin mencari ilmu itu tidak seperti yang dulu-dulu kita dengan cara ibaratnya tuh seminar, workshop di mana-mana. Karena pemerintah sudah menyediakan melalui PMM gitu, platform-platform. Nah, di situ itu sebetulnya banyak ilmu-ilmu yang bisa digali sebetulnya. Nah, kira-kira apa yang ingin Ibu harapkan ke depannya? Perubahan apa yang ingin Ibu harapkan di sekolah Ibu? Harapannya inginnya di sekolah itu bisa mengaplikasikan kurikulum Merdeka secara tepat ya, sesuai dengan berdiferensiasi. Jadi supaya pembelajaran itu lebih menarik kepada anak dan berpusat pada anak gitu, dan sesuai minat, bakat dan potensi anaknya. Gitu, Bu. Nah, untuk perubahan tadi, kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang? Kesempatannya kebetulan saya diamanahi kan sebagai wakil kurikulum gitu. Jadi di sini mungkin ada tantangan bagi saya karena kalau untuk mempersiapkan pembelajaran itu guru-guru itu biasanya mempersiapkan modul ajar, kemudian kan diperlihatkan saya sebelum diterapkan di kelas gitu. Nah, jadi dari situlah kita berkolaborasi sebetulnya. Jadi itu kekuatannya, saya ingin berkolaborasi dengan guru. Betul ya. Iya, bagus sekali ya. Saya juga mengapresiasi sekali dengan ini perubahan yang akan Ibu rencanakan ke depannya ya, mengenai kolaborasi antar guru, terutama berkoordinasi dengan guru-guru yang belum memahami atau istilahnya masih gaptek ya Bu ya. Karena kan kita harus istilahnya mengikuti ya Bu ya, mengikuti sesuai dengan zaman. Baik, dari skala 1 sampai 10 kira-kira di posisi berapa Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan Ibu? Dalam pencapaiannya itu saya masih 6 sepertinya Bu. Karena di tahun pertama masih minim. Nah, di tahun kedua saya udah mulai berupaya lagi, jadi naiklah sedikit gitu 6. Jadi sekarang masih di posisi 6. Kira-kira menurut Ibu hambatan yang paling berat yang Ibu hadapi sekarang ini, yang Ibu hadapi sebagai wakil kurikulum, hambatannya terberatnya apa Bu? Hambatannya itu dari segi SDM ya. Nah, SDM karena dari SDM inilah kekuatannya itu. Jadi apabila SDM ada kemauan kuat, ingin berubah, ingin berinovasi gitu, kemudian dengan semangat gitu, pasti enak gitu diajak kerjasamanya. Itu hambatannya, membangun kekuatan bersama. Baik. Nah, saya ingin tahu juga nih Bu, rencana tindak lanjut Ibu untuk mencapai tujuan tersebut itu kira-kira apakah sudah punya langkah-langkahnya? Iya nih Bu, saya mulai memikirkan langkah-langkah ke depannya. Ke depannya itu saya kebetulan saya pribadi sudah menjalankan aksi nyata beberapa dan sudah alhamdulillah sudah berhasil gitu. Nah, ini saya sedang pengimbasan nih mulai dari sekarang. Saya sedang pengimbasan kepada rekan sejawat. Nah, karena apa? Kita dituntut oleh pemerintah juga bahwa kalau rapot sekolah ingin baik, maka kita harus aktif dalam melaksanakan mengerjakan PMM. Betul sekali ya Bu, betul ya. Berarti apa komitmen yang Ibu lakukan untuk memperbaiki masalah tersebut? Komitmennya jadi kita membangun kesadaran, membangun kebersamaan, dan kemudian kita membuat strategi bersama. Jadi kita ada clue, ada kesepakatan di mana di situ tujuannya kita adalah ingin mengembangkan kompetensi kita. Ayo kita laksanakan dengan program PMM. Nah, jadi kita membuat strategi supaya kapan mulai dilaksanakannya. Oke. Baik, bagus sekali ya rencananya ya, dan komitmennya berarti harus berjalan dengan konsisten ya Bu ya. Iya. Nah, kira-kira siapa saja yang akan membantu Ibu dalam mencapai tujuan tersebut?
Ya, yang membantu terutama itu dari rekan sejawat, kepala sekolah yang mendukung, kemudian yayasan gitu dengan kita saling berkoordinasi, kemudian komunikasi, insya Allah bisa dilaksanakan. Baik, setelah kita melaksanakan coaching hari ini, kira-kira tindak lanjutnya ke depannya mau seperti apa, Bu? Tindak lanjut ke depannya tentunya ini harus segera dilaksanakan karena kalau ditunda lagi juga kita tidak bisa mencapai hasil nantinya Iya, ya. betul. Karena kita sudah menggunakan kurikulum merdeka, otomatis kita harus tahu sumber dari mana yang akurat gitu. Jadi mulai dari sekarang nanti akan langsung dilaksanakan. Oke, baik Bu. Wah, saya juga sangat antusias sekali ya dengan apresiasi yang Ibu lakukan untuk pengembangan diri, kompetensi diri, terutama di sekolah Ibu ya. Ya. Baik, dari perbincangan hari ini, kira-kira apa perasaan Ibu? Perasaannya senang sekali bisa ngobrol sama Bu Alhamdulillah. Yuli, kita bisa bertukar pikiran, sharing karena selama ini saya perlu ngobrol nih, Iya. perlu menguatkan motivasi saya gitu untuk supaya bisa bersama-sama membangun kerjasama, membawa perubahan yang baik gitu. Betul. Ya. Nah, pada coaching hari ini saya juga Bu Fani sangat menginspirasi saya ya, terutama Bu Fani tujuannya sangat mulia sekali, ingin meningkatkan kompetensi pengembangan diri terutama pada SDM yang ada di sekolah Bu Fani ya, dengan cara penimbasan dan juga ingin mengamalkan seluruh ilmunya ya yang sudah Insya didapatkan pada rekan-rekannya ya. Jadi itu tolong dilaksanakan secara Insya Allah. konsisten gitu ya. Insya Nah, kira-kira Bu Fani ada hal lain yang ingin Ibu Fani sampaikan? Hal lainnya itu saya perlu juga terus belajar, terutama sekarang alhamdulillah sedang dalam proses belajar gitu, jadi supaya ilmu-ilmu yang saya dapatkan itu selalu update gitu. Bagus sekali. Wah, saya sangat antusias nih pembicaraan hari ini dengan Bu Fani. Ya. Sangat menginspirasi juga ya Bu ya. Terima kasih banyak nih. Kayaknya kita bisa bertemu di lain waktu ya Bu Fani ya. Boleh Bu, nanti kita nyambung Iya, lagi ngobrolnya. Iya, kita sharing-sharing lagi ya Bu ya. Iya. Oke, baik. Mungkin itu saja Bu Fani. Saya kembalikan lagi dengan Bu Zat ya. Ya, Willy, bagaimana nih tadi? Apakah pada saat coaching semuanya sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah sudah berjalan dengan Syukur lancar. alhamdulillah. Setelah melakukan coaching tadi, ada sedikit pertanyaan, Bu. Boleh. Apa saja yang sudah didapatkan oleh Ibu terkait indikator ketercapaian tadi yang diinginkan? Tadi sudah tersusun dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur tirta ya, di mana di dalamnya ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tindak lanjut, dan juga sekaligus refleksi di dalamnya. Luar biasa. Nah, Ibu, saya ingin menyampaikan beberapa hasil observasi yang setelah saya laksanakan ya. Tadi Ibu tuh sudah menjadi coach sesuai dengan alur tirta. Betul. Tadi sudah ada menanyakan tujuannya, kemudian ada mengidentifikasi permasalahan, kemudian menanyakan rencana aksi ya Ibu ya, dan tanggung jawabnya seperti apa. Kemudian Ibu juga sudah menerapkan kompetensi coach dengan present atau kesadaran penuh ya. Kemudian Ibu juga telah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Ibu Fani. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya Ibu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching kita hari ini? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk kedepannya adalah kehadiran penuh atau presence ya, dimana saya harus menggunakan mindfulness saya gitu ya, dimana coach harus bercerita dan saya harus mendengarkan secara aktif dan juga menanyakan pertanyaan-pertanyaan tematik yang berbobot gitu tuh. Luar biasa Ibu, semoga semuanya semakin lebih baik ke depannya. Amin. Ya, terima kasih Bu Fani. Ya, terima kasih Bu Zat, terima kasih Bu Fani. Ya, sampai bertemu lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siklus 3, saya Fani Awalia sebagai observer. Saya Zakia Pradana sebagai coach.
Saya Yulioti sebagai Koci. Buza. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Buza? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Buza, untuk kali ini Buza akan menjadi coach ya, kepada Bu Yuli sebagai coachingnya. Nah, dari persiapannya apa saja yang kira-kira sudah dipersiapkan Buza untuk menjadi coachnya Bu Yuli? Alhamdulillah saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan berbobot ya Ibu ya, yang sesuai dengan alur Tirta. Iya. Oke, untuk pertanyaannya itu apakah sudah nanti sesuai dengan prinsip coachingnya? Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan sudah. Oke. Sebelum melakukan coach, kompetensi apa yang ingin Buza dapatkan yang akan dikembangkan pada coach kali ini? Baik, yang pertama kesadaran penuh. Saya akan mendengarkan dengan seksama, penuh perhatian, kemudian mendengarkan aktif, kemudian saya akan mengajukan beberapa pertanyaan berbobot. Oke, baik Buza. Apakah sudah siap untuk menjadi coachnya Bu Yuli? Insya Allah siap. Bagaimana Bu Yuli? Siap. Baik, silahkan Buza mulai. Oke, baik. Bu Yuli apa kabar? Alhamdulillah baik Buza. Buza gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali, apalagi bertemu dengan ibu-ibu yang luar biasa. Sedang sibuk apa Ibu? Sedang sibuk kegiatannya, ikut kegiatan calon guru penggerak, lalu akan menghadapi sebentar lagi kegiatan PAS ya Bu ya, penilaian akhir semester gitu Bu. Dan juga nanti akan disebutkan pembuatan raport dan sebagainya. Yang luar biasa sibuk sekali ya. Ya Ibu Yuli, kemarin itu kan Ibu Yuli menyampaikan ya ingin berbincang dengan saya. Iya betul. Iya, kira-kira apa nih Bu yang bisa saya bantu? Iya Bu tidak keberatan? Oh tidak, sama sekali tidak. Maaf ya Bu ya sebelumnya mengganggu waktunya ya. Apa? Iya begini Bu, permasalahannya saya sangat menghadapi ya kesulitan ya Bu ya, kesulitan menghadapi siswa Bu, terutama di mata pelajaran yang saya ampu yaitu pembelajaran bahasa Inggris ya Bu ya, dimana siswa yang saya hadapi di sini mayoritas selalu menggunakan bahasa daerahnya di dalam kelas, sedangkan seharusnya kan menggunakan bahasa Inggris ya Bu ya, karena secara tidak langsung kan seharusnya sudah bisa berbicara bahasa Inggris secara aktif gitu, namun kendalanya masih saja menggunakan bahasa daerahnya gitu Bu. Oke. Nah, jadi yang ingin Bu Yuli capai itu tujuannya kali ini? Ya, untuk tujuannya dari pembicaraan dengan Ibu, saya ingin menemukan solusi ya Bu ya dari permasalahan yang saya hadapi, bagaimana kiat-kiat khususnya atau solusinya yang terbaik ketika kita menghadapi siswa yang susah untuk diajak berinteraksi atau berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris ya Bu ya. Gitu. Baik. Nah, itu tujuan kita ya Bu ya pada kali ini kita akan membahas mengenai kiat-kiat bagaimana untuk menumbuhkan penggunaan bahasa Inggris. Betul. Ya. Bagus sekali ya Ibu Yuli ya. Apa nih Bu yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Ya. Yang pertama, saya selalu di awal setiap pembelajaran menyampaikan pertanyaan-pertanyaan tematik ya Bu ya, berkaitan dengan materi supaya siswa itu tergugah untuk mengeluarkan ide atau gagasannya berdasarkan video-video cuplikan-cuplikan yang sudah saya tayangkan. Lalu saya juga sudah menyampaikan pembelajaran dengan media yang interaktif Bu, lewat PowerPoint ya Bu ya gitu. Bagus sekali ya Bu Yuli ya. Tadi sudah ada pertanyaan pemantik, kemudian penyediaan media, yaitu luar biasa Ibu. Nah, apa Bu yang menjadi tantangan yang Ibu hadapi saat melaksanakan atau ingin mencapai tujuan tersebut? Saya masih banyak mendapati siswa yang
malas ya Bu ya, membawa kamus gitu ya. Mereka selalu saja menggunakan yang namanya Google Translate Bu. Nah, jadi sedangkan penggunaan Google Translate kan tidak selamanya betul ya Bu ya, dari segi kata kerjanya gitu. Sedangkan untuk pembelajaran bahasa Inggris kita kan menggunakan tenses atau penggunaan waktunya ya Bu ya, sesuai dengan penggunaan waktu. Jadi itu yang menjadi hambatannya ya. Jadi siswa itu enggan sekali membawa kamus dari rumah ya, padahal penting sekali untuk pembendaharaan kosakata ya Bu ya gitu. Nah, untuk mengatasi tadi hambatan tadi ya Bu ya, untuk siswa yang tidak membawa kamus, kemudian yang menggunakan Google Translate ya, apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut? Betul. Nah, ketika siswa itu malas atau enggan membawa kamus, kebetulan ketika ada siswa yang remedial Bu, nah saya menyuruh untuk membeli kamus. Nah, kamus-kamus tersebut saya gunakan untuk kebutuhan di dalam kelas. Namun masih saja siswa itu malas untuk membuka kamus, padahal sudah disediakan di kelas itu. Baik. Nah, lalu selanjutnya apa yang Ibu butuhkan nih Bu untuk mencapai tujuan tersebut Bu? Ya, yang saya butuhkan ke depannya adalah metode dari pembelajaran saya harus lebih interaktif ya Bu ya, dengan mengarah ke pembendaharaan kosakata atau vocabulary ya Bu ya, di mana siswa harus bisa menghafal kata kerja, kata sifat dan sebagainya gitu Bu. Jadi supaya bisa digunakan ketika menggunakan kalimat-kalimat dan bisa menyampaikan ide ataupun gagasannya dalam bahasa Inggris gitu. Seperti itu. Nah, baik Ibu Yuli, mari kita bahas ya Bu ya, Iya. tentang strategi-strateginya bagaimana. Ya, pertama-tama kita perlu memahami dulu Bu Yuli. Kira-kira Ibu Yuli mengetahui tidak penyebabnya itu kira-kira apa ya? Apakah karena memang mereka tidak mempunyai kamus atau memang mereka merasa keberatan atau bagaimana Ibu yang Ibu Yuli tahu? Kalau yang saya lihat sendiri, kalau untuk penggunaan kamus kan saya sebetulnya sudah menyediakan. Memang masih sedikit komposisinya, tidak begitu banyak ya jumlahnya gitu. Namun bisa ketika digunakan secara per kelompok Bu. Gitu. Namun masih saja banyak yang mengandalkan Google ya Bu ya, Google Translate itu sangat sulit sekali dihilangkan ya. Jadi mereka inginnya mencari informasi secara instan ya Bu ya. Padahal seharusnya mereka menggunakan kamus itu supaya pembendaharaan kosakatanya lebih lama atau long term ya Bu ya gitu. Ya, oke Ibu. Tadi ya, padahal kamusnya itu sudah disediakan Iya, sebetulnya betul. ya, tetapi mereka lebih nyaman menggunakan gadgetnya Google, ya. iya gadgetnya betul. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, perubahan seperti apa yang Ibu Yuli inginkan? Perubahannya saya ingin siswa saya tersebut di kelas itu interaktif. Ketika saya memberikan pertanyaan, tematik, mereka bisa menjawab dan juga bisa merefleksikan pembelajaran pada hari itu, materinya seperti apa gitu Bu. Jadi interaktif ya Iya Bu ya? betul, dari segi komunikasi karena terbatas karena mereka lebih senang menggunakan bahasa daerahnya. Padahal seharusnya pada saat pembelajaran saya seharusnya menggunakan bahasa Inggris. Kalaupun mereka masih terbata-bata sebetulnya bisa saja mix ya Bu ya, bilingual masih bisa gitu. Tapi tidak bisa meninggalkan bahasa daerahnya gitu. Kebetulan saya pendatang di daerah tersebut sehingga kesulitan juga dalam berinteraksi dengan siswa saya gitu. Seperti itu. Oke, baik. Nah, yang kemudian Ibu Yuli, kesempatan apa yang kira-kira Ibu miliki nih saat ini? Kesempatannya itu seperti apa Bu? Baik, jadi nanti saya akan
mengadakan atau melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan murid ya Bu ya, di mana saya melihat 3 aspek, yaitu kesiapan murid atau readiness, lalu minat murid dan juga profil belajar murid, sehingga saya bisa memetakan kebutuhan siswa sesuai dengan minat dan bakatnya yang akan dikembangkan sesuai dengan gaya ataupun profil belajarnya gitu. Saya Ibu Yulia Iya. tadi ya pembelajaran berdiferensiasi. Betul. Oke. Nah, Ibu Yuli dari skala 1 hingga 10 di mana nih posisi Ibu Yuli sekarang dalam pencapaian tujuan tersebut? Tujuan tadi untuk membantu siswanya itu agar lebih meningkatkan penggunaan bahasa Inggris. Masih di posisi 6 Ibu. Iya, masih di posisi 6. Kebetulan karena mereka masih membiasakan dirinya untuk menggunakan bahasa daerah, jadi sehingga saya merasa kesulitan gitu Bu. Jadi saya mengantisipasinya dengan cara di kelas itu ada yang namanya keyakinan kelas, ya, di mana siswa itu wajib menggunakan bahasa Inggris ketika ingin berdialog atau berinteraksi dengan saya. Kalaupun mereka tidak bisa, mereka bisa meminta tolong kepada saya untuk mentranslate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, sehingga mereka akan meniru gaya bicara dari segi pembelajaran bahasa Inggris itu tersebut, dari segi kalimat-kalimatnya gitu. Luar biasa ya, tadi sudah dibentuk keyakinan kelasnya Betul, Ibu Yulia. betul. Nah, sekarang kekuatan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut bagaimana nih? Apa kekuatan Ibu? Ya, kekuatannya tentu saja saya harus berinteraksi dengan mereka dengan menggunakan yang namanya keterampilan berelasi ya Bu ya, di dalam kompetensi sosial emosionalnya, di mana saya juga harus mengendalikan emosi saya ketika ada siswa yang masih saja melanggar keyakinan kelas tersebut gitu Bu. Oke. Nah, wah, oke. Terima kasih Ibu Yuli, luar biasa ya tadi ya. Sudah kekuatan Ibu sudah tahu ya, Iya, sudah betul. kemudian sudah ada kiat-kiat strateginya ya Ibu ya. Dari semuanya Ibu, apa hambatan atau gangguan yang meraih tujuan Bu? Hambatannya tentu saja bakat ya Bu ya, terutama dari rasa ketahuan, karena ketika kita mempelajari suatu bahasa itu ada darinya sendiri, ada rasa kepenaran atau rasa career, tidak ada rasa interest atau mentah, itu akan jadi hambatan. Kadang itu saya selalu menayangkan cuplikan video yang menarik siswa untuk bisa bahasa Inggris, dan memberikan kepada bahasa Inggris itu penting untuk pelajari, terutama ketika mencari, apalagi siswa yang notnya 9% lulusan cari pekerjaan. Sangat setuju ya, dan curiosity itu sangat penting. Oke. Strateginya bagaimana Bu? Strategi yang akan Ibu laksanakan? Ya, tentu saja dengan terus mensosialisasikan keyakinan kelas Bu. Jadi saya tidak akan bosan-bosan ketika saat di awal pembelajaran saya selalu menampilkan keyakinan kelas dulu supaya mereka bisa terus ya akan bahwa ketika pembelajaran bahasa Inggris wajib untuk berinteraksi menggunakan bahasa Inggris, bukan daerah. Luar biasa sekali. Jangka waktunya berapa lama nih Bu Yuli untuk melaksanakan kiat-kiat dalam mencapai tujuan tersebut? Ya, saya rasa secepatnya ya Bu ya saya akan laksanakan, dan semoga bisa berjalan sesuai dengan harapan dan cita-cita saya juga ya, supaya siswa lulusan SMK itu berkompeten di bidangnya, terutama dalam penggunaan bahasa asing gitu Bu. Amin. Semoga semuanya berjalan lancar ya Bu. Iya. Siapa nih dan apa yang dapat membantu Ibu nih Bu dalam menjaga komitmen Ibu? Tentu saja dengan rekan sejawat ya Bu ya, karena saya juga tidak bisa bekerja sendiri, jadi saya harus berkolaborasi juga dengan teman sejawat, apalagi dengan teman sejawat yang notabene adalah warga di sekitar tersebut ya. Jadi sudah bisa mengenal karakter dan juga bahasa daerah mereka, sehingga bisa memudahkan komunikasi saya untuk berinteraksi dengan para murid gitu. Oke, luar biasa sekali Bu Yuli. Oke, bagaimana nih Bu perasaannya? Tadi Ibu telah menyampaikan kiat-kiat, komitmen, kemudian Ibu juga telah menyebutkan siapa nih yang akan membantu Ibu ya.
Oke, tadi bagaimana Bu perasaannya setelah perbincangan kita hari ini? Ya, alhamdulillah setelah perbincangan dengan Buza, saya mendapatkan pencerahannya dan juga solusinya. Jadi saya merasa lega ya, unek-unek yang ada dalam hati saya terungkapkan gitu. Dan memang ini realita juga. Oke, syukur alhamdulillah ya Ibu ya. Nanti saya sangat tidak sabar nih Bu untuk Iya. melihat progres ke depannya. Nanti kita ngobrol lagi Boleh, tentang boleh. aksi yang sudah Ibu laksanakan. Iya, siap, Bu. Progresnya itu Iya, bagaimana ya? Siap Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih banyak waktunya Ibu Yuli. Iya, sama-sama Buza atas perbincangannya, sharing-sharingnya, luar biasa solusinya. Semangatnya luar biasa sekali ya Ibu. Iya. Iya. Oke, Saya kembalikan Ibu. ya, terima kasih Buza dan Bu Yuli Iya. ya. Oke, saya akan ada sedikit pertanyaan nih buat Buza. Alhamdulillah tadi Buza telah melakukan coaching bersama Bu Yuli. Nah, dari hasil coaching ini, bagaimana Buza? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah semuanya lancar. Oke, alhamdulillah. Nah, terkait apa yang tadi sudah dipaparkan, indikator ketercapaian apa sih yang Buza inginkan gitu untuk melakukan coaching? Saya ingin sesuai alur Bu ya tadi dan menggali potensi yang ada di diri coach. Oke, Buza sudah jadi coach yang baik tadi, alhamdulillah. Terus juga sudah sesuai dengan alurannya, sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi dan menjawabnya. Dan Ibu sudah menerapkan kompetensi coach dengan peran penuh, mendengarkan aktif, dan juga bertanya pertanyaan yang berbobot ya, dengan kalimat pemantik yang sudah disampaikan dari Bu Yuli. Oke, selanjutnya kompetensi apa yang Buza kembangkan berdasarkan dari coach hari ini? Saya ingin mendalami lagi nih Bu alur Tirta. Saya ingin juga memperkaya mengenai pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berbobot. Alhamdulillah, terima kasih Buza. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan lebih semangat. Amin. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Semoga bermanfaat. Guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.